Mas, manggilnya enak ya bro. Senenge sampean, Mbak. Panggil Dik ya kena ben aku ketok nom. Aku mau ketok tuwek. Sampean apa punya job company banyak tuh? Ora, bukan aku yang punya labor departemen. Oh, dari labor departemen. Ada Sama sing ngurusi ngono. Ada 900 job, aku gak ngurusi. Aku mau ngandani arek-arek iki ben gak ditipu, ben gak asal-asalan apa transferi duit nang calo, nang sindikat, ben mereka mikir dhewe carane golek gaweane piye, ketemune piye, ben mandiri ngono lho, Mbak. Oke. Tak pikir sama sing punya job sama punya si relasinya. Soalnya aku kan juga kerja di itu bantu agent gitu kan. Nah, kadang tuh ada yang nanya job kontrak orang itu. Kita sebenarnya juga ada. Terus? Kita juga sebenarnya ada, cuman Pak Bosku itu kebanyakan yang untuk anak Filipina. Jadi dikasih ke anak Filipina, terus orang-orang India gitu. Terus ada juga beberapa perusahaan yang lagi apply itu, ada beberapa perusahaan, cuman mereka itu memang benar-benar minta yang profesional, yang handal-handal gitu anaknya. Nah, kadang kan kalau misalnya itu ada tuh anak-anak tuh yang punya cowok lah, yang punya anak lah, punya adik lah, itu pengen gitu loh, yang kayak ex Taiwan lah, ex Korea lah gitu kan. Kadang ada juga yang dari Makau nanya sama aku, ada job enggak. Nah, kalau aku kan kalau misalnya job belum turun ya aku belum turun. Maksudnya nggak berani terima duit gitu, nggak berani. Maksudnya kalau job belum turun, belum ada ya nggak mau kita proses gitu loh. Memang belum ada job turun. Nah, aku tadi dikasih nomor sama nomor sampean ini. Terus dia bilang Sandi company. Kami ke sampean yang punya job. Kalau saya, Mbak, kalau saya ngelamar di 900 job itu diterima semua. Tapi kan persoalannya adalah saya ingin upgrade. Jadi kalau job itu sampean tanya turun apa enggak usah kita nunggu job itu turun apa enggak. Job itu kita, kalau sampean jadi agent ya, kalau sampean jadi perantara, sampean tinggal telepon aja yang ngasih job. Company, aku agensi terdaftar di Hong Kong. Jadi kamu butuh orang, aku mau kasih orangnya, spesifikasinya, kamu kapan ada schedule interviewnya, tak serahkan ke kamu biodata CV nih. Kalau sampean mau jadi salesnya ya begitu, nanti begitu dia oke, tinggal anaknya dihubungi, ini mau wawancara sama kamu jam sekian, kamu bayar dulu misalnya, wawancara tok bayar, nanti begitu deal-dealan cocok, oh ini majikan company-nya mau sama kamu, kontraknya tak bawa, mau tak tanda tangani, mau kamu tanda tangani, nah kamu bayar 5.000, kan sama aja. Betul. Iya, kenapa enggak aku kerjain itu semua sendiri, aku tawarkan sendiri, karena itu ngomongnya bahasa Kantonis mereka rata-rata, sedangkan aku jagonya cuman Inggris, aku bisanya Inggris, aku nggak bisa Kantonis, karena pekerjaan SLS itu rata-rata yang diambil kan Kantonis. Kantonis, betul. Nah, Kantonis apa Mandarin? Ada anak-anak yang mantan, maksudnya anak-anak yang dari DH itu ya, dia pengen jadi kayak gajinya pengen lebih gede lah, jadi pengen lompat ke SLS gitu. Iya, jadi jobnya banyak, 900 itu ada, tapi kita bukan bicara jobnya yang nggak ada, kita bicara kualifikasinya mereka masuk nggak. Nah, aku aja kemarin bantuin bikinin sertifikat asisten chef, ya kan, terus pelatihan cleaning service, jadi nggak ada masalah. Saya cuma bantu mereka aja. Sertifikat. Ya, aku bantu. Tidak hanya sertifikat, anak mau SLS itu kan mindsetnya yang harus ketata, bahwa pekerjaan itu bukan pekerjaan seperti domestic helper. Jadi pikiran kalian jangan kayak domestic helper yang hanya jaga agency. Pikiran kalian harus naik level, di mana bagaimana kalian menjual diri kalian itu ke perusahaan, sehingga meyakinkan ke perusahaan bahwa kalau kamu ngejeng aku, kamu hire aku, kamu itu nggak rugi, karena visaku harus 2 tahun dan itu harus finish.
Artinya daripada kamu ngejeng orang-orang KTP dan dependen, kan mending ngejeng aku. Kalau mereka Hosanfu kan kapan-kapan bisa keluar. Tapi kalau kamu ngejeng aku, aku nggak bisa keluar seenaknya. Nah, makanya kan proses memintarkan anak-anak untuk bisa interview yang kayak gitu itu loh yang nggak gampang. Briefingannya itu ya. Ya, aku masih fokus ke kampanyenya. Aku nggak fokus cari uangnya, ya kan? Karena ngelihat ini mumpung belum diambil negara. Nanti kalau udah diambil negara repot lagi tuh. Sampean ini sekarang posisi lagi kerja di mana? Saya kerjanya di rumah, Mbak. Kerjaan saya itu ngedabrus. Lah piye? Lho lah piye? Cocok loh. Ngedabrus dadi duit mah. Lah, iku sing penting. Iku sing paling penting, Mbak. Nek kayak gini. Itu yang sampean tahu itu jobnya dari labor ya. Jelas kan? itu fix, itu terdata dan itu tidak diragukan sumbernya. Ngeceknya di mana? Lah, itu persoalannya. Sampean kudu bayar aku nek pengen ngerti ambek pengen pinter. Piro bayarnya? Ya nek masalah bayar ya sampean ngomong-ngomongan ketemu kan enak. Tak ceritani A sampai Z ngono lho. Gini loh, lek enggak kita join. Maksudnya gini, aku bisa bahasa Kantonis. Jadi sama bahasa Inggris kita kan bisa kolaborasi, bisa saling menghasilkan. Bagaimana kalau seperti itu gitu. Yo, nggak apa-apa kan persoalannya aku kan belum kenal sampean. Aku kan harus kenal sampean dulu. Aku harus tahu latar belakangnya sampean. Nek aku kan gampang digoleki. Sosial media Sandro Egy Arifian wong ganteng sak donya wis silakan dilihat. Jadi kalau saya kan wongnya open. Stay-nya sama di mana? Di daerah mana? Saya di Kamsung Road. Gitu. Loh, tapi ya lah aku golek omah sing ngombo, Mbak. Aku kalau hari Minggu orang-orang datang ke rumahku, Mbak. Bertanya. Kadang ada yang belajar. Wakeh, Mbak, belajar saham, belajar investasi, belajar kripto. Jadi awake dhewe iki piye carane arek-arek iki pinter terus sugih gitu loh. Nek mereka pinter, mereka sugih kan aku seneng. Iya, kayaknya kita itu berguna banget buat mereka ya, bisa ngebantu mereka. Lah, iya kalau persoalan uang buat saya dateng itu. Wong moro enek sing nyangoni, enek sing gawakno panganan sampai 2 minggu panganan bek kabeh. Jadi enggak, bagi saya kan it's okay, kali ini aku belum ketemu partner atau belum ketemu orang yang memang bisa membawa. Tapi ketika aku ketemu orang yang bisa membawa, maka tak briefing. Jadi aku nggak ketakutan. Aku nggak, sekali lagi aku nggak ketakutan dengan siapapun dan apapun, ya kan. Selama kontrak. Kenapa? Kontrak sampean apa? Kuning. Kontrak kuning. Aku. Enaknya piye sih wis status saya perlu nggak, penting nggak untuk dibahas di sini. Yang terpenting kan sampean ngajak sing model piye kerja sama niku, sampean daripada nanya sampean telepon nek takok KTP ku tak dudono iki KTP ku ngono lho nek sampean gak yakin. Makanya sampean kenal dulu wong ganteng sak donya iku sapa gitu loh. Jadi ketika sampean tahu maka kapasitasnya bagaimana dan seperti apa gitu. Aku cuman sekarang lagi di hire sama perusahaan paketan, tapi hari Minggu, yang hari biasa aku bikin video edit dan minimalnya targetnya bagus. Tapi bagi saya pekerjaan semuanya selama itu tidak membuat saya jadi repot, ya kan. Nah kalau kayak gini kan intinya bukan aku jenenge nek ngarani enggak setia ya, enggak kan, kontrakku sama dia ya berapa, terus tugasku sebagai apa, kewajibanku bagaimana, karena aku kan nggak perlu ngantor, yang penting aku produksi konten. Jadi nek sampean mau ngajak ketemu, sampean mau ngajak ngobrol ya boleh lah ngopi-ngopi. Kalau sampean mau tahu rumahku sekalian ya ayo, terus membicarakan dan bagaimana ya monggo. Soalnya pada dasarnya istriku sendiri juga agensi ya, saya secara labor departemen juga ada. Cuman kadang-kadang ya memang untuk berbicara dengan orang-orang Hongkong ini kan memang harus agak sedikit ada
keberanian gitu, harus ada sedikit betul. penekanan bahwa iki loh, kita datengin perusahaan-perusahaan yang butuh karyawan itu kan. Nah, kemudian kita sodorin. Tapi kan Aku bojone sampean juga pinter loh bahasa Kantonis berarti kan? ya Nek agensi kan ya pinter. sekarang gini loh Mbak. Pinter. Oke. Hmm. Tapi kalau keinginannya belum ada kan ya nggak apa-apa, aku nggak pernah akan Oh, maksa. Ya aku nggak oke, gelem oke. jadi wong ini. Tapi ini ada potensi, ada peluang terhadap uang karena beberapa teman-teman sudah wis mas sampean sing ngurusi lah, aku bayar piro manut sampean ya pokoknya aja akeh Betul. koyo uang. Nah jadi ketika banyak tawaran yang seperti itu, ketika area saya belum siap ya kan, coba gitu loh. Ya sudah, kita sebatas Betul, betul. kampanye aja dulu gitu loh. Tapi Betul, ketika betul. ketika company-company sudah kita hubungi dan ternyata boleh kasih anak, tak seleksi nih. Nah, biarkan mereka yang seleksi, jangan kita yang seleksi. Jadi mereka seleksi sendiri. Oh yang ini aku cocok, oh yang ini cocok. Ya udah kondisikan, Mbak, sampean harus break. Kalau nggak break, kita cari orang lain. Gini gini gini. Nah, konsekuensinya gini gini kan. Company-nya mau. Nah, company biasanya kan namanya SLS kan ya sampean ngerti dewe kalau sampean bekerja di bidang ini kan ada levy yang harus dibayar di imigrasi kalau Ada SLS. MPF. Nah, jadi terus ada sewa rumah yang harus berapa bulan ya kan? Betul. Yang harus mereka berikan. Kalau gajinya 14 ya mungkin mereka motong 2000 karena kan kemarin saya ada 3 anak yang ongoing proses. Saya 3 anak yang ongoing proses dan 2 yang kerjaannya sudah ada di labor itu tadi, makanya cuma 2 bulan tembus. Visanya 6 minggu. Jadi ini 3 ini saya juga nunggu. 3 ini kemarin itu yang ngejeng majikannya sendiri gitu kan. Karena udah lama dengan majikannya, terus majikannya khawatir, terus ya wis ganti SLS. Oke, tanya sama saya tak kasih agent, tak sodorin agent karena kembali lagi agentnya itu biayanya juga lumayan 20.000 ya. Makanya kan aku nggak kepingin. Masih murah. Ya Masih kan? murah. Gini. Itu dia ngambil dari majikan atau ambil dari anak? Ya dari majikan, nggak mungkin dari anak. Anak nggak mungkin ngambil dia karena kalau dilaporin ke labor keluar hidupnya. Makanya kalau ngambil dari anak yang ngambil saya karena saya makelare. Oke. Iya, nek aku dituntut jadi makelare kan aman. Nek agentnya dituntut kan otomatis ya kan nggak ada tanda terima atas nama agent kan ya makelare toh. Mangane kabeh sudah menyodorkan, wis aku makelorono Mas, aku golekno. Jadi aku bayar awakmu ae. Nah, kan malah aku ditantang ya ambek arek-arek terus piye? Mangane aku sik rek tak totone dhisik rek ben nggonku cepak. Nah, sampean nelpon kebetulan, nah kan? Jajal kok omong-omongan. Mungkin ada 1 2 kita coba. Bleset apa tembus. Nah, hitung-hitungannya masuk apa enggak, apa luwih larang kok kancane. Nah, karena sorry itu saya bukan apa-apa reputasi, soalnya bangun reputasi ini kan angel toh, Mbak. Nah, jadi saya intinya berkampanye aja ya. Bukannya sombong tapi saya kepingin walaupun sedikit tapi wongi percaya karo aku lho, Mbak. Betul. Itu susah banget soalnya. Cari kepercayaan itu susah. Gak kudu akeh gitu loh. Jadi awalnya mungkin ya kita proses misalnya 5 dulu 10 ya udah kita untung-untung 5.000, 6.000, 7.000, gedene 10.000. Lama-lama begitu wis 20 orang ya awake dhewe njaluk 15 kan bertahap gitu. Betul. Jadi piye ya? Arek-arek wis coba kita cari waktu. Kita coba cari waktu ngobrol bareng. 32 orang. 30. Terus? Ya nanti ada anak. Cuman kan aku itu nembus-nembusi kayak ada tuh kemarin tak tembusi temen. Maksudnya dia itu kenal nggak sama Mbak Asih kenal gak? Dia yang suka jual ini. Ya di Samsipo itu terkenal itu yang ngumpul-ngumpul, paham, aku ngerti wonge, paham. Dia pernah nelpon bojoku juga tapi belum pernah nelpon aku. Nah, 1 anak itu dari Mbak Syeh itu kerjaannya yang di kalau nggak salah gudangnya di Kuaing atau Kuai Cung itu dari dia.
Ya kan? Makanya kan dia jadi salesnya, jadi calonnya, jadi Mm-mm. maklarnya, jadi dia yang dapat fee-nya. Nggak apa-apa. Jadi kayak gitu. Yang dua, yang masuk. Kebetulan Oke. aku ngomong sama sampean ya kan. Yang kemarin karena kita bawa satu anak perempuan satu di restoran masuk, ya kan. Ya wes aku oleh muk 1.000 dibagi wong loro. It's okay. Bagi aku ya nggak apa-apa. Yang penting anaknya udah dapat Iya, kalau dari kerjaan. dia. Kalau dari dia memang 1.000 baginya. Tapi kalau misalnya kita bisa ini sendiri kan, why not toh? Misalnya sama udah tahu jalannya, terus kita bisa kolaborasi. Saya udah ke Kan paling labor. Kemarin saya sudah ke labor. Saya tuh wis nanyain prosedurnya labor dan 3 anak juga tak anterin ke labor. Jawabannya labor itu beda-beda, makanya mau mendasku. Wah, kok jawabannya beda-beda. Ya jawabannya itu gini. Kamu harus kamu harus ada waktu 6 bulan. Gitu. 佢唔知，頭先俾到好早嘛，我擺出邊咯。Jadi kayak gitu. Kita cari waktu nanti. Iya wes. Berarti memang kalau Mbak Asih itu memang benar ya. Kalau Mbak Asih itu memang benar ya. Ya. Cuma gini, aku itu ngasih anak ke Mbak Asih terus, tapi dia bilang itu maunya anaknya di Hongkong gitu kan. Nah kadang ada tuh anak yang masih di Indo gitu kan. Nah dia kayaknya nggak mau terima kalau anak yang di Indo. Ya soalnya kan kadang-kadang ya anak di Indo itu nggak bisa diajak interview. Kalau company-nya minta ketemu, interviewnya by telepon. Makanya kan kembali lagi kalau setahu saya ya, karena aku nggak ngerti fixnya. Si Mbak Asih itu cari agensi yang bisa ngurusin. Nah, agensi ini yang ngasih jobnya buat dia. Mbak Asih ada job ini cari anak. Jadi ngumpulin. Nah, kalau sistemnya kita nanti bukan kita yang cari anak, kita yang cari jobnya sendiri. Nah, kita lihat kan di labor, departemen dread, jobnya enek, nomornya ada, bla 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 bla. Jobnya enek, nomornya enek. Nah, sekarang nanti kalau sampean ketemu sama saya ya oke lah, aku kasih kompensasi ini sampean tak ajari tentang jobnya, ya kan, berapa is oke. Tapi kalau sampean mau lanjut, ayo kita digarap bersama ya ayo. Karena memang aku nggak pernah mau memaksain sesuatu kepada orang. Jadi konsepku adalah aku punya gambaran seperti ini. Aku cuma satu hal, aku kepingin nggak membuat teman-teman jadi berat gitu. Jangan sampai aku ada temennya bojoku itu dari Indonesia diambil di restoran, bayarnya 50 juta potongan, tapi gajinya 16.000. Kata bojoku ya worth it, ya namanya juga agent. Potongannya berapa? 50 juta total potongan 50 juta, gajinya 16.000. Ya worth it sih masian. Ibaratnya 3 bulan nggak gajian. Sebenarnya rata-rata itu lesing normalnya ya, misalnya agensi itu ambil tuh sebenarnya rata-rata itu 30 sampai 40 lah gitu. Ngeden iku Mbak. Sugi awake dhewe. Sugi calone sugi jenenge tapi ya wis gak apa. 30-40 rata-rata sih. Kalau dulu agentku itu bantu 3 anak Indonesia masuk ke bar itu, dia cuma ngenain anak itu cuma 17.000. Nah itu keren itu. Segitu masih oke lah. Kalau 17.000 yo cakep Mbak. Menurutku oke lah, aku mau promosi kalau 17.000. Tapi kalau udah di atas 20.000, 23.000, ada yang kemarin juga 18.000 ya camto lah. Jadi segitu itu menurut saya yo gak bikin berat lah. Gak bikin berat, bisa di. Waktu itu kan memang kan company-nya itu sama si Pak Bos kan memang baik, tahu semuanya, kayak kliennya dia yang staffnya dari Filipina itu kan semua yang ngurusin visanya dia, Pak Bos dari sini loh. Nah dia kan juga ngecas Pak Bos terus ngecas anak, jadi dua-duanya kena cas kan. Nah ngecas di dua-duanya kan. Terus si company ini kepengen nyoba nge-hire anak Indonesia. Terus
habis itu diserahin kan ke Pak Bos, coba kamu cari anak, jadi Pak Bosku nyari 1 buat dia, terus bawaannya Pak Bos 2 gitu, ada 2 tapi yang prosesin semuanya sini visanya, itu 1 bulan keluar visanya waktu itu, karena kan ini company kan memang udah sering ngambil anak kan untuk diituin, jadi cepet. Kalau company yang baru mau ngambil kan paling nggak 6 bulan 7 bulan kok. Sebenarnya gini Mbak, kalau menurut saya semuanya proses itu sebenarnya kalau 6 bulan itu dia belum melaporkan ke labor. Jadi Betul. dia belum memberikan laporan. Kalau dia udah memberikan laporan, misalnya dari 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, aku butuh uang, aku kekurangan uang, misalnya kayak gitu tuh. Itu proses 2 bulan itu, karena company-nya kan sudah terdeteksi. Kan banyak juga. Karena belum apply. Nah, jadi banyak juga company-company yang memang tidak melaporkan ke labor. Betul. Itu yang menjadi itu, harus 6 bulan. Sebenarnya kalau menurutku kayak restoran-restoran itu ya sudah sejak dulu. Cuman kesulitan mereka cari anak ini kan baru-baru ini. Betul. Baru beberapa tahun ini setelah COVID ini kan. Karena orang Hongkong sendiri kan nggak mau senfu, apalagi kalau misalnya di restoran itu kan paling senfu Sanfu, iya. 16.000 aja ke mereka mikir gaji. Makanya Thailand itu yang datang. Ya kontrak-kontrak oren itu yang buat Thailand. Karena Thailand kan bisa baca, bisa omong. Lah orang kita bisa omong, nggak bisa baca. Nggak bisa baca. Jadi kadang-kadang orderan, pesanan yang ditempel-tempel kertas itu kesulitan bacanya. Tapi sebenarnya kalau masalah ngomong ya ngerti. Tapi kalau masalah pekerjaan ya nggak kalah. Teman-teman kita juga jago. Menurut saya loh ya. Makanya saya masih kampanye, saya masih terus ngajarin mereka untuk bagaimana cari pekerjaannya, bagaimana nembus kantornya sendiri dengan jalur mandiri. Wis kono-kono tak ajari, kamu berangkat sendiri, kamu budal di dewe. Tapi rata-rata yang sudah daftar sama aku golekno ta Mas. Aku tulungono Mas. Aku gelem bayar awakmu ngomong piro aku gelem. Nah, udah kayak gitu kan. Kebiasaan orang Indonesia kan mereka kayak gitu, mau terima beres. Ya, karena memang benar-benar posturku belum ready, belum siap. Kalau siap yo tak gas kabeh, tak servis yang terbaik buat mereka, tak ketemukan sama company-nya, interview, terus tak kandani, tak ajari, tak kondisikan. Aku kan kayak gitu sama bojoku aja kalau ngurusi agennya sama anak yang diatur gini kasih ke saya. Pokoknya sing rut sini. Tak cuci otaknya. Jadi seperti itu. Jadi nggak apa-apa kalau aku sih kembali lagi, duit itu datang. Duit itu bukan nggak perlu kita ngejar. Duit itu akan orang itu semakin hari semakin ngerti dan semakin pinter sopo sing bener, sopo sing nggak bener. Nggak usah bingung. Ya itu memang harus ada pengarahnya. Karena kan lingkungan itu pengaruh banget untuk mempengaruhi dia. Jadi kalau ada provokator ya dia habis ikut kemakan omongan provokator gitu. Tapi kalau misalnya dia ada yang ngasih saran, terus dihindarkan dari lingkungan yang toksik, lingkungan yang seperti itu, dia bisa gitu. Makanya saya ngonten Mbak, saya di sosial media, saya hadir, saya nongol, saya juga berkeliaran gitu loh. Gitu loh. Jadi bagi saya nggak akan khawatir dan nggak akan takut ya. Ya sampean tahu sendiri kalau orang berani berkeliaran, menunjukkan muka, pasang badan, nggak mungkin kan aku OS, nggak mungkin kan aku paper. Pastinya kan begitu. Ya kan nggak perlu aku ngomongin. Karena masalah identitas itu kan ya orang biar tahu sendiri lah. Aku nggak mau gembor-gemborin identitas. Tapi kalau orang berani pasang badan, orang berani kelihatan muka, malah nyuruh orang datang ke rumah saya, itu kan orang juga udah tahu bahwa wong iki wong bener, wong genah gitu. Nggak cuma itu. Soalnya proses nikah juga semuanya ya tak urusin. Pokoknya yang bules yang bulet ya, yang penting nggak utang duit ya tak ladeni. Tapi nek ngomong masalah duit
utang ngono-ngono duit iku iki wis bocah-bocah iki saiki kendel-kendel. wis jeguro sumur nek aku ngomongno. Aku gak duwe dhuwit, utangku akeh siliono, wis jeguro sumur aku Susah. langsung Susah nek wis. jeguro sumur ade tukarane piye aku ngono langsung. Aku Oh, nggak betul, aku betul. nggak mbok kanca ya gak apa-apa. Sing penting kan aku nggak ngutangi duit gitu aja. Betul. Ngutangi hari ini Karena nanti besok padha ae. jadi musuh. Ujung-ujungnya bakal geger. Mending geger nang ngarep. Jadi musuh. Heeh. Betul. Jadi kayak gitu, Mbak. Betul. Ya, wis. Oke, Pokoknya atur coba aja. kita nanti Libur hari biasa, ayo gitu. Jadi jenis bojone sampean apa namanya? jene nanti kalau ketemu tak kasih kartu namanya sekalian. Oke. Ben penak. Jadi ya wes, terima kasih banyak waktunya. siap wis. Siapa tahu ada kesempatan untuk saling kerjasama ya toh. Salam kenal, saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak donya. Saya nyebutin jeneng nama saya berkali-kali loh ya. Sampean belum kenal ya tak sebutin berkali-kali kan. Artinya kan sampean ngomong dengan siapa kan jadi tahu gitu kan. Ya, saya kan? Widya. Siap wis. Ya aku pas dulu wong sak ganteng sak donya mau kudu guyu aja. Janjen itu brand. Delok WA-ne mau. Sing gampang gitu loh, Mbak. Yang gampang dititeni gitu aja. Ya. Oke. Sehat selalu buat sampean, semoga lancar rezekine. Siap. Terus Mbak Nur, bye. Bye.